Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kita semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan senantiasa tetap semangat ya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Perkenalkan, saya Dr. Yusriyadi SMM, dosen yang mengampu mata kuliah manajemen kinerja. Baik, teman-teman semua ya. Saya mulai dari definisi tentang manajemen kinerja. Jadi definisi manajemen kinerja ini adalah suatu proses sistematis untuk meningkatkan efektivitas organisasi dengan menetapkan tujuan yang jelas, mengukur kinerja individu dan tim, serta memberikan umpan balik dan pengembangan yang berkelanjutan. Jadi ada beberapa kata kunci ya di sini terkait dengan definisinya ya, bahwa organisasi tentunya menginginkan agar kinerja orang-orang yang ada di dalam itu bisa maksimal, maka perlulah di-manage ya, dikelola dengan cara yang sistematis. Targetnya apa? Agar organisasi menjadi efektif ya. Efektif itu nanti dicirikan bahwa tujuan-tujuan organisasi itu bisa terwujud atau tercapai. Maka setiap individu kinerjanya itu diukur ya, sehingga nanti kinerja individu ini akan menjadi kinerja tim yang bisa memberikan umpan balik dan pengembangan yang berkelanjutan. Ini menurut Armstrong nih dan Baron 2005. Jadi maka dari itu kita harus memahami apa yang menjadi konsep dasar manajemen kinerja itu sendiri. Jadi ada 5 hal setidaknya yang harus kita pahami ketika kita bicara tentang manajemen kinerja. Yang pertama, memahami tentang tujuan organisasi. Jadi setiap individu dan tim harus memiliki tujuan yang sejalan dengan visi dan misi organisasi ya. Dalam organisasi kita tahu bahwa ada visi dan misi yang tertuang ya, yang menjadi gambaran acuan untuk semuanya bergerak, berjalan ya, bekerja mengarah kepada apa yang menjadi capaian berdasarkan visi dan misinya, begitu ya. Kemudian yang kedua adalah indikator kinerjanya. Nah, untuk mengukur indikator kinerja pegawai ini bisa digunakan dengan satu alat ya. Nanti bisa ada analisisnya gitu. Tapi intinya indikator kinerja ini atau kita sebut dengan Key Performance Indicator atau KPI ini harus dilakukan sebagai salah satu cara untuk orang ini bekerja apa tidak gitu ya, punya kinerja apa tidak. Secara sederhana misalnya begini ya, KPI dari seseorang yang bekerja di marketing, maka salah satunya adalah berapa omset yang bisa dihasilkan dari aktivitas pemasarannya. Kemudian nanti apabila di breakdown ya, berapa kunjungan yang dia bisa lakukan kepada calon konsumen ya. Kemudian juga nanti bisa diukur dari berapa biaya yang dia sudah habiskan untuk melakukan aktivitas pemasaran dan berapa feedback yang bisa didapatkan atau keuntungan yang bisa diperoleh. Nah, semua itu nanti bisa dibuat sebuah daftar ya. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut ya, khusus untuk bagaimana mengukur key performance indikator seseorang. Jadi intinya harus ada indikator kinerja. Kalau misalnya pemasaran adalah omset, kalau operasional adalah produksi, kalau bagian keuangan adalah efektivitas ya, kalau bagian HRD tentunya nanti berhubungan dengan bagaimana bisa tercapainya kualitas-kualitas sumber daya manusia di perusahaan tersebut. Nah, kemudian yang ketiga ada namanya aspek dari evaluasi kinerja itu sendiri ya. Jadi nanti harus ada proses evaluasi yang dilakukan ya secara sistematis, baik secara individu maupun organisasi. Mengapa evaluasi ini penting? Karena evaluasi ini untuk mengetahui ya sejauh mana setiap orang itu sudah on the track, sudah berjalan pada railnya. Jadi kalau nanti dia melenceng harus diluruskan, makanya perlu evaluasi ya. Karena nanti setiap proses ini kan akan menghasilkan sesuatu yang akan dicapai di titik
akhirnya. Jadi kalau nanti prosesnya tidak benar ya, maka nanti hasilnya juga tidak benar. Maka harus ada evaluasi kinerja secara terus-menerus agar nanti proses itu menjadi benar dan hasilnya menjadi benar, dan ini berhubungan dengan pencapaian dari tujuan organisasi yang berhubungan tadi dengan kinerja. Kemudian berikutnya adalah pengembangan karyawan. Nah, mengapa pengembangan karyawan ini penting? Karena kita tahu bahwa seseorang ketika bekerja itu berhubungan dengan bagaimana kualitasnya, bagaimana kapasitasnya, bagaimana kompetensinya gitu. Jadi kita mungkin tidak akan bisa memaksakan seseorang bekerja apabila itu tidak kompetensi dia. Jadi mengukur kinerja itu pun harus fair ya. Kita bisa ukur dari atau kita bisa mulai dari mengidentifikasi apa yang menjadi kompetensinya, dan kemudian tentunya memberikan tugas-tugas sesuai dengan kompetensinya, baru kita bisa menilai apakah dia berkinerja apa tidak, kira-kira begitu. Kemudian tentunya harus ada umpan balik dan reward ya. Jadi seseorang itu akan berkinerja, tentunya ada hal-hal yang menjadi motivasi bagi dirinya. Di antaranya adalah reward. Reward itu adalah penghargaan, pemberian apresiasi. Nah, jadi ada konsep misalnya punishment and reward ya. Reward and punishment. Jadi seseorang apabila dia tidak optimal dalam bekerja, tidak sesuai dengan target, maka ada vonis atau hukuman yang diberikan. Nah, apabila dia berhasil, dia harus diberi apresiasi. Jadi fair. Inilah yang memberikan motivasi bagi pegawai untuk bisa bekerja secara optimal sehingga menghasilkan kinerja yang baik. Kemudian berikutnya yang kedua ya. Yang kedua adalah tentang peran manajemen kinerja dalam organisasi. Jadi manajemen kinerja, saya coba sedikit feedback ya. Yang namanya manajemen ini kan adalah aktivitas ya, merencanakan, mengorganisasikan ya, melaksanakan ya, kemudian melakukan evaluasi. Dia konsepnya POAC, planning, organizing, executing, dan controlling. Nah, jadi apa yang direncanakan, apa yang diorganisasikan, apa yang dilaksanakan dan apa yang dievaluasikan itu adalah kinerja itu sendiri. Jadi untuk agar kemudian ya terjadi yang namanya efektivitas dan efisiensi dalam organisasi, maka beberapa hal yang berhubungan dengan manajemen kinerjanya itu harus bisa melakukan beberapa hal ya terkait dengan ini. Jadi yang pertama adalah bagaimana peran manajemen kinerja dalam organisasi ini bisa betul-betul meningkatkan produktivitas gitu. Berarti apa? Artinya ada target. Jadi dia dikatakan berkinerja kalau ada target yang bisa diukur dengan jelas gitu. Jadi pencapaiannya, ukurannya, kemudian hasil-hasil yang memang sudah menjadi target perusahaan. Nah, jadi kalau misalnya sebuah pabrik ya menghasilkan satu hari 100 unit produk tertentu misalnya. Nah, kalau dia hanya menghasilkan 70, berarti ada permasalahan produktivitas. Jadi bisa diukur dalam aspek quantity. Ada dua ya, aspek kuantitas dan aspek kualitas. Jadi kuantitasnya sesuai, misalnya targetnya 100 unit dengan kualitas yang diharapkan sesuai dengan standar kualitas yang diinginkan. Ya, misalnya pabrik sepatu ya, satu hari menghasilkan 100 unit sepatu, 100 pasang sepatu. Mungkin 100 pasang sepatu itu bisa berhasil, tapi tetap harus juga menjaga kualitasnya. Jangan karena terburu-buru kemudian kualitasnya terabaikan. Nah, itu yang disebut dengan produktivitas. Kemudian yang kedua adalah mendorong pengembangan karyawan. Jadi kinerja ini sebagai cara agar karyawan itu terdorong untuk mengembangkan dirinya. Maka harus dilakukan dua hal. Yang pertama membantu dalam perencanaan karirnya, dan yang kedua melakukan kegiatan-kegiatan pelatihan agar mereka kemudian dapat semangat ya, karena apa? Ada jenjang karir yang jelas untuk mencapai posisi tertentu. Nah, ini dilakukan dengan cara memberikan training atau pelatihan yang nanti
berhubungan dengan pencapaian karir yang dibutuhkan begitu. Kemudian berikutnya adalah meningkatkan kepuasan dan motivasi karyawan. Jadi dengan adanya manajemen kinerja ini ya memberikan satu semangat dan motivasi, karena setiap karyawan yang mencapai pada titik kinerja yang diinginkan, mereka akan mendapatkan penghargaan. Mereka akan mendapatkan pengakuan. Dan tentunya ini akan menjadi satu daya dorong semangat untuk meningkatkan semangat kerja ya. Misalnya ada kepastian tentang karir, ada kepastian tentang reward, penghargaan, dan ada kepastian tentang dalam target dalam berapa tahun mereka akan bisa mencapai posisi karir seperti apa. Nah, kepastian-kepastian ini akan memberikan kepuasan dan motivasi pegawai sehingga mereka bisa terus meningkatkan kinerjanya. Kemudian berikutnya adalah membantu dalam mengambil keputusan ya. Jadi perlu ya, setiap organisasi besar akan mengambil keputusan-keputusan yang strategis ya, dan diantaranya adalah peran dari manajemen untuk kaitan dengan kinerja ini. Ini adalah bagian dari manajemen untuk juga mengambil keputusan-keputusan penting ya, karena keputusan penting ini akan semuanya berdampak terhadap bagaimana nanti kinerja pegawai. Dan yang terakhir adalah mendukung pencapaian tujuan organisasi ya. Jadi dengan menyelaraskan ya tujuan individu dan organisasi, perusahaan dapat mencapai visi secara lebih efektif ya. Kita tahu bahwa organisasi itu kan adalah sebuah tim ya. Jadi yang namanya organisasi itu orang-orang yang ada di dalam yang punya kompetensi berbeda, tetapi nanti ini ada sinergi yang terbangun di dalamnya, sehingga kompetensi-kompetensi yang berbeda ini akan menghasilkan sebuah kinerja yang mengarah kepada tujuan bersama yang menjadi visi dan misi tadi. Nah, jadi kata kuncinya adalah kinerja itu harus berkolerasi dengan tujuan organisasi. Jangan sampai dia merasa kinerja individunya tinggi, tapi ternyata tidak memberikan dampak terhadap hasil kinerja secara organisasi begitu. Makanya harus membangun keselarasan ya. Nah, jadi ada sinergi, kemudian ada kerjasama, kemudian ada saling mendukung dan menguatkan sesama anggota organisasi. Karena kita bicara tentang tujuan bersama, bukan tujuan individu. Nah, inilah yang kemudian ya menjadi perbedaan antara pembahasan manajemen SDM ya dengan manajemen kinerja. Jadi kalau manajemen kinerja dan manajemen SDM ini sebenarnya sering dianggap sama, tetapi sebenarnya memiliki perbedaan yang mendasar ya. Jadi secara sederhana, MSDM itu mencakup aspek yang lebih luas dalam pengelolaan tenaga kerja, sementara manajemen kinerja lebih fokus pada peningkatan efektivitas individu dan tim dalam mencapai tujuan organisasi. Nah, jadi manajemen kinerja sering kali dianggap sebagai bagian dari manajemen SDM, tetapi keduanya memiliki perbedaan dalam cakupan dan fokus utama. Jadi manajemen kinerja lebih spesifik ya dalam mengelola serta meningkatkan performa individu dan tim dalam mencapai tujuan organisasi. Jadi fokus utamanya adalah menetapkan target, mengukur pencapaian, kemudian memberikan umpan balik, serta mengembangkan strategi untuk meningkatkan efektivitas kerja. Jadi sementara itu ya, manajemen sumber daya manusia memiliki cakupan yang lebih luas dan mencakup seluruh aspek pengelolaan tenaga kerja yang dalam organisasi. Jadi MSDM ini meliputi proses rekrutmen dan seleksi karyawan, penggajian ya, kemudian hubungan industrial, kebijakan kesejahteraan, serta pengembangan budaya organisasi. Jadi dengan kata lain ya, MSDM bertanggung jawab atas seluruh siklus hidup karyawan dalam organisasi. Sedangkan manajemen kinerja lebih berorientasi pada optimalisasi hasil kerja individu dan tim ya. Nah, dalam prakteknya manajemen kinerja dan MSDM ini sering saling berkaitan dan mendukung satu sama lain. Nah, MSDM menyediakan kebijakan dan infrastruktur yang mendukung pelaksanaan manajemen kinerja, sementara manajemen kinerja ya membantu dalam menilai efektivitas. Ya, jadi kebijakan MSDM ya memastikan bahwa seluruh kinerja, seluruh anggota organisasi itu dapat bekerja secara maksimal untuk mencapai tujuan perusahaan.
Ya, jadi demikian ya materi pertemuan kita dalam mata kuliah manajemen kinerja. Demikian, nanti untuk diskusi dilakukan secara sistem Edlink di kampus kita. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.